Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nadif Raditya Hidayat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dari remote access Cisco dan juga perintah dasar. Nah, pertama-tama, apa itu remote access? Nah, di sini ada pengertiannya. Remote access adalah sebuah kemampuan yang dimiliki perangkat untuk dapat tersambung dengan resource pada satu network atau jaringan dari suatu tempat tertentu. Hal ini menandakan adanya penggunaan perangkat dan modem pada satu tempat tertentu melalui sambungan kabel telepon, lalu terhubung ke suatu perangkat atau server pada network utama dalam suatu perusahaan. Jadi intinya pengertian remote access ini seperti mengontrol suatu perangkat jaringan dengan salah satu device-nya tanpa kita harus bolak-balik ke tempat perangkat jaringannya, seperti misalkan perangkat jaringannya tuh ada di gedung A. Nah, kita tuh bisa kontrolnya dari gedung B. Nah, itu yang disebut remote access. Nah, kalau menurut saya pengertian seperti ini kurang efektif. Jadi lebih baik kita langsung saja ke prakteknya. Sini kita akan langsung praktek di aplikasi Cisco Packet Tracer. Bentar ya, ini bekas saya tadi. Nah, sini pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu satu router dan juga satu PC. Routernya saya pilih yang 2811 dan juga satu PC. Nah, fungsi-fungsi ini tuh buat untuk kita nanti mengontrol atau meremote router ini. Nah, cara menyambungkannya kita menggunakan kabel namanya tuh kabel konsol atau kabel telepon ya. Nah, di sini masih banyak seperti yang lainnya, lihat seperti di sini tuh ada kabel strike, kabel crossover dan lainnya. Nah, untuk gambar yang petir ini tuh seperti apa ya? Kabelnya tuh otomatis terpasang. Jadi misalkan kita butuhnya kabel strike. Nah, tidak perlu pakai ini, kita langsung pakai ini aja, misalkan langsung tersambung dengan kabel strike. Tapi misalkan kita butuhnya kabel crossover, menggunakan ini juga bisa, nanti otomatis tersambung menggunakan crossover. Nah, seperti itu. Tapi untuk kali ini kita menggunakan kabel konsol dulu atau kabel telepon ini. Kita sambungkan terlebih dahulu dari routernya, pilih konsol, lalu sambungkan dengan PC. Pilih RS232. Nah, setelah tersambung seperti ini, kita buka terlebih dahulu PC-nya. Setelah dibuka, buka desktop. Bentar. Buka desktop. Lalu buka terminal. Setelah buka terminal, klik OK. Nah, untuk tampilan terminal ini mirip seperti CLI di router. CLI di router itu seperti apa sih? Nah, CLI router itu seperti yang ini. Bentar. Nah, untuk CLI itu seperti ini tampilannya. Sama kan seperti terminal yang tadi. Nah, tapi kita akan mengkonfignya melewati PC ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perintah-perintah dasar yang ada di terminal ini. Pertama di sini tuh kita enter dulu ya, no, langsung enter. Setelah ketik no, enter lagi. Nah, jika simbolnya lebih besar begini, itu artinya kita dalam mode user atau masih mode awal. Nah, di mode user ini kita bisa menggunakan komen-komen seperti ini. Kita klik tanda tanya. Nah, ini komen-komen yang bisa digunakan di mode user atau mode awalan. Nah, kita akan masuk ke mode privilege atau untuk mengatur semuanya di situ ya. Dapat kita mengatur
terminal ini. Kita tuh di sini ada enable turn on privilege command. Jadi kita ketik aja enable. Nah, setelah logonya berubah seperti ini, berarti kita sudah berubah menjadi mode privilege. Nah, di sini juga banyak komennya. Klik lagi tanda tanya. Nah, ini contoh-contoh dari komen di privilege. Nah, di sini kita akan untuk permulaan kita akan mengganti password dari privilege ini dengan cara ketik conf spasi T, enter. Di sini kita ketik lagi enable password. Lalu masukkan password yang akan kita setting atau yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan password 1 2 3 4 5. Klik enter. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti kita sudah mengganti atau menyeting passwordnya. Untuk mengeceknya, kita kembali lagi saja ke mode user. Nah, untuk kembali ke mode user ada beberapa cara, yaitu dengan cara pertama dengan mengetik N ataupun exit. Nah, apa bedanya? Untuk N kita langsung diarahkan ke settingan awal privilege atau awalan privilege. Tapi untuk exit kita seperti keluar satu-satu, yaitu memakan waktu lama. Nah, setelah kembali ke mode privilege, kita klik saja exit, ketik aja exit, itu akan mengembalikan kita ke mode user. Contohnya seperti ini. Klik N, ketik N. Nah, sekarang berada di awal privilege, kita ketik exit. Nah, kita kembali ke mode user. Nah, untuk mengecek password kita sudah aktif atau belum, kita ketik lagi enable. Nah, di sini ada bacaan password, berarti kita sudah berhasil menyeting passwordnya. Di sini masukkan kembali password yang kita buat tadi, yaitu 1 2 3 4 5. Nah, uniknya di sini password kita tidak bisa dilihat. Emang dari sananya mau dari apapun itu jika memasukkan password tidak akan terlihat oleh kita. Tapi di sini saya sudah mengetik 1 sampai 5 tadi password saya, tinggal enter. Nah, sudah kembali ke mode privilege. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memberikan IP address kepada router ini dengan cara menggunakan remote di PC ini. Kita siapkan terlebih dahulu switch dan juga PC-nya. Selanjutnya kita siapkan dulu terlebih dahulu perangkatnya. Pertama kita siapkan satu PC, dua PC, PC 1 dan PC 2. Dan juga kita masukkan switch-nya. Di sini saya switch-nya pakai yang paling kiri saja. Nah, setelah semua perangkatnya siap, kita tinggal sambungkan saja menggunakan kabel. Nah, menggunakan kabel strike saja. Nah, di sini kita juga harus ingat-ingat kita masukkan ke lubang port yang mana karena karena nanti akan berpengaruh pada saat kita konfigurasi di terminalnya. Di sini saya masukkan fix internet 0/0 ya. Nah, dilanjutkan, sambungkan ke switch. Ini pilih saja yang mana saja. Nah, di sini merah. Kenapa? Karena kita belum mengkonfigurasinya dan juga mengaktifkan si router ini. Lanjut, sambungkan yang lainnya dari PC ke switch. Ini sambung ke sini. Dan yang ini sambung ke yang ini. Nah, jika semuanya sudah tersambung, lanjutkan kembali untuk meremote router ini di PC ini, PC untuk mengremote ini. Klik PC-nya, kembali ke terminal. Di sini kita masuk kembali ke mode konfigurasi yaitu spasi T. Nah, jika sudah,
Di sini kita ketik FA, tidak, kita interface dulu, interface. Nah, di sini kita masukkan kabel yang port yang sudah kita masukkan tadi, yaitu Fast Ethernet 0/0. Di sini ketik saja FA 0/0. Enter. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, lanjutkan kita ketik no shutdown. Enter. Nah, jika tampilannya sudah begini, berarti kita sudah mengaktifkan routernya. Kita lihat, sudah orange sama hijau. Setelah begini, lanjut kita masukkan IP address-nya untuk si router tersebut. IP address, masukkan IP address kita yang kita mau pakai untuk routernya 192.168.10.1. Nah, di sini juga kita jangan lupa masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, jika tampilannya sudah begini, berarti IP address-nya sudah masuk ke router kita. Kita kembali saja N. Nah, sudah, kita cek di router tersebut apakah sudah masuk IP address-nya. Klik routernya ke physical, ke config. Kita cek device Ethernet 0/0. Nah, di sini sudah menyala ininya dan juga sudah masuk IP untuk router tersebut. Selanjutnya kita masukkan juga IP-IP-nya di PC1 dan PC2 agar bisa tersambung dengan router ini. Kita masukkan IP-nya, klik PC1-nya, lanjut config. Setelah config, pencet device Ethernet terlebih dahulu. Kita masukkan IP untuk PC ini terlebih dahulu. 192.168.10.2. Kenapa tidak 1? Karena satunya sudah dipakai oleh router tadi. Enter. Sudah keluar subnet mask-nya. Kembali lagi ke setting. Nah, di sini ada namanya default gateway. Masukkan IP address yang router tadi 192.168.10.1. Enter. Nah, jika sudah X, kita config satu lagi PC-nya. Buka ke config, masuk Fast Ethernet 0, masukkan IP address-nya di sini 192.168.10.1. Nah, ada titik 3. Ada tambahan juga untuk kalian, jika tidak di sini kita bisa ke bagian desktop. Kita pilih IP configuration. Nah, di sini kita bisa pakai DHCP dan juga static. Tapi kita di sini pakai static agar kita bisa memasukkan manual IP address-nya. Nah, di sini juga kita bisa masukkan default gateway-nya. Kita masukkan default gateway-nya tadi 192.168.10.1. Jika sudah, enter. Kembali. Nah, kita coba tes menggunakan pengiriman surat. Apakah berhasil? Klik suratnya. Setelah dapat, kita pencet di PC1, kirimkan ke PC2. Nah, ada keterangannya di sini successful, yang berarti kita sudah berhasil mengirim suratnya dari PC1 ke PC2. Nah, begitupun juga kita berarti sudah berhasil mengkonfigurasi semuanya, dari mulai kita meremote routernya dan juga mengkonfigurasi PC1, PC2 agar tersambung ke routernya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.